Selamat siang Bapak Bimo Setio Utomo. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Maria Surya Pratama dengan NIM 0558790019. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dari UPBJJ UT Yogyakarta. Pada hari ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1945 sampai 1950, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa dan mulai disahkan. Upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, misalnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan DITII, itu merupakan tantangan utamanya. Serta implementasi Pancasila pada masa awal kemerdekaan adalah sebagai penentuan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu di tengah konflik ideologi. Yang kedua, pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1950 sampai 1959. Kedudukan Pancasila secara formal tetap diakui, namun implementasinya lebih dipengaruhi oleh sistem demokrasi liberal atau parlementer. Tantangan utama yang dihadapi adalah stabilitas politik yang rendah dengan indikator sering bergantinya kabinet, serta fokus pada partai politik dan munculnya perdebatan ideologis di konstituante mengenai dasar negara. Serta implementasi Pancasila pada saat masa Indonesia RIS adalah bahwa Pancasila mulai tergeser dengan trial and error system dari sistem kepartai dan kebebasan individual yang melewati batas. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, Pancasila memiliki kedudukan sebagai diinterpretasikan di bawah kekuasaan Presiden Soekarno melalui konsep Nasakom yang kita kenal sebagai nasionalis, komunis, dan agama. Tantangan utama yang dihadapi adalah terjadinya penyimpangan ideologis dan menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan bukan sebagai pedoman hidup. Terjadi polarisasi politik yang kejam, serta implementasinya terfokus pada sentralisasi kekuasaan. Maka Pancasila cenderung menjadi slogan politik atau manipul Uzbek. Puncaknya adalah tragedi G30S PKI 1965. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, kedudukan Pancasila menjadikan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tantangan utamanya adalah implementasi Pancasila yang tunggal dan cenderung dipaksakan. Terimplementasi dari program P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Setelah implementasinya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dikunci menjadi ideologi tertutup. Terjadi pembangunan ekonomi yang pesat, namun juga pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan berpendapat atas nama stabilitas dan Pancasila. Pada masa reformasi, yaitu dari 1998 sampai sekarang, kedudukan Pancasila menjadi kedudukan aslinya sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum. Tantangan utamanya adalah bangkitnya kembali radikalisme, terorisme, dan isu intoleransi yang mengancam persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Tantangan globalisasi dan ideologi transnasional, serta implementasinya penguatan kembali Pancasila melalui pendidikan karakter, peninjauan tafsir yang dogmatis, serta kebebasan berpendapat dalam berorganisasi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Bapak Tutor, yaitu Bapak Bimo Setio Utomo, PhD. Saya Alfonsus Maria Surya Pratama mengundurkan diri. Terima kasih, selamat siang.